Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di mata pelajaran farmakognosi. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang materi farmakognosi bab rizoma ya. Bab rizoma. Oke, untuk pengertian rizoma itu simplicia rizoma yang berasal dari akar. Tinggal sebenarnya merupakan batang yang seluruhnya berada dalam tanah dan tumbuh menjalar di dalam ataupun di permukaan tanah, teman-teman ya. Jadi, rizom adalah bagian dari tumbuhan yang disebut akar, teman-teman ya. Ataupun juga akar tinggal gitu ya. Baik, ini contoh gambar dari simplicia rizom, salah satunya jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Baik, untuk lebih lengkapnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini daftar simplicia yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada Boschenbergia rhizome, Curcumae rhizome, Curcumae aeruginosa rhizome, Curcumae domesticae rhizome, Imperatae rhizome, Kemperia rhizome, Langwatis rhizome, Zingiberis rhizome, Zingiberis aromaticae rhizome, dan terakhir Zingiberis purpurae rhizome ya. Lanjut. Oke, yang pertama Boschenbergiae rhizome ya. Nama simplicianya Boschenbergiae rhizome. Nah, nama Indonesianya biasa disebut dengan temu kunci. Temu kunci. Nah, tanaman asal Boschenbergia vandurata, familia ataupun keluarganya Zingiberaceae. Kemudian kandungan dari temu kunci ini mengandung minyak atsiri 0,06% sampai 0,032%, damar dan pati ya. Kemudian khasiat ataupun manfaat dari temu kunci yaitu sebagai anti diare, teman-teman ya, ataupun mencret biasa disebutnya ya. Oke, ini gambar dari temu kunci ya, bentukannya seperti ini. Semoga terlihat jelas, teman-teman ya. Ini cirinya ya, bentuknya akar batangnya seperti ini ya. Baik, lanjut. Kemudian Curcumae rhizome ya, Curcumae rhizome. Nama Indonesianya biasa disebut dengan temulawak dan koneng gede ya. Tanaman asalnya Curcuma santoriza, familia atau keluarganya Zingiberaceae. Kandungan dari temulawak tuh mengandung minyak atsiri yang mengandung peladren dan tumerol, teman-teman ya. Kemudian khasiat ataupun manfaatnya dari temulawak ataupun koneng gede yaitu sebagai kolagoga dan antispasmodik ya. Nah, kemudian ini adalah gambar dari temulawak, teman-teman, ataupun koneng gede. Nah, bentukannya seperti ini ya. Agak-agak kuning ya, orange. Ini kulit-kulitnya kasar seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya Curcumae aeruginosae rhizome ya. Curcumae aeruginosa rhizome nama simplicianya. Kemudian nama Indonesianya biasa disebut temu hitam ya. Kemudian tanaman asal Curcuma aeruginosa, familia ataupun keluarganya Zingiberaceae. Kandungan dari temu hitam nih biasanya mengandung minyak atsiri, damar, pati, dan lemak ya. Kemudian khasiat ataupun manfaat dari temu hitam yaitu bermanfaat sebagai bahan jamu. Nah, kemudian anti rematik dan carminativa. Oke, ini adalah gambar dari temu hitam. Bentukannya seperti ini, dia membulat ya. Ini yang sudah dipotong-potong. Oke, teman-teman, lanjut. Berikutnya, simplicia dari Curcumae domesticae
rhizome ya. Nama Indonesianya kunyit ya, ataupun kunir. Tanaman asal Curcuma domestica, familia ataupun keluarganya Zingiberaceae. Kemudian kandungan dari kunyit ataupun kunir ini mengandung minyak atsiri, mengandung zat warna kurkumin dan pati. Kemudian khasiat dari kunyit berkhasiat sebagai karminatif, anti diare, kolagoga dan skabisit ya. Skabisit nih. Kemudian yang ini gambar dari kunyit ya teman-teman. Kunyit seperti ini, bisa dilihat bentukannya ya. Lanjut. Kemudian Simplicia imperatae rhizoma, imperatae rhizome ya. Nama Indonesianya akar alang-alang. Kemudian tanaman asal Imperata cylindrica. Kemudian familia ataupun keluarganya Poaceae, dan kandungannya akar alang-alang ini mengandung asam kersik, damar, logam alkali. Kemudian khasiat dan manfaatnya itu bermanfaat sebagai diuretika dan antiviretika ya. Diuretika itu melancarkan, mengeluarkan air seni ya. Kemudian antipiretik itu untuk mengurangi panas ataupun demam. Kemudian nih gambar dari akar alang-alang teman-teman ya. Bentukannya seperti ini, memanjang ya akar-akarnya. Oke. Kemudian Simplicia Caemperiae rhizoma teman-teman. Caemperiae rhizoma ya. Nama Indonesianya kencur ya. Tanaman asalnya Caemperia galanga, familia ataupun keluarganya sama Zingiberaceae. Kemudian kandungan dari kencur ini mengandung alkaloida, minyak atsiri yang mengandung sineol dan camferin, mineral dan pati. Kemudian khasiat dan manfaat dari kencur yaitu berkhasiat sebagai ekspektoransia, diaforetika, carminativa, stimulansia dan roboransia. Kemudian kita lihat nih gambar dari kencur teman-teman ya. Bentukannya seperti ini, kulit-kulitnya nih warnanya putih teman-teman ya, dalaman dagingnya. Baik. Kemudian Languatis rhizome ya, Simplicia languatis rhizoma ya. Nama Indonesianya Laos ataupun lengkuas. Tanaman asalnya Alpinia officinarum, Alpinia galanga, dan Languas galanga. Familia ataupun keluarganya Zingiberaceae. Kemudian kandungan dari Laos ini mengandung minyak atsiri yang mengandung metil salisilamat, sineol, camfer, dan galangol. Kemudian khasiat ataupun manfaatnya dari Laos satu bermanfaat sebagai bumbu masakan, karminatif, dan antifungi ataupun anti jamur teman-teman. Nah ini gambar dari Laos ya teman-teman, ini kulitnya. Ini bentukannya seperti ini teman-teman ya. Berikutnya ada Simplicia gingiberis rhizoma ya. Gingiberis rhizoma. Nama Indonesianya jahe teman-teman ya. Tanaman asal Gingiberis officinale, familia atau keluarganya Zingiberaceae. Kemudian jahe mengandung pati, damar, oleoresin, cinggerin, minyak atsiri. Khasiat dan manfaat dari jahe yaitu berkhasiat sebagai carminativa, stimulansia, dan diaforetika teman-teman. Dan ini gambar jahe ya. Kita lihat di sini potongan jahe. Mungkin teman-teman udah sering melihat di dapur ya. Bagaimana jahe bentukannya seperti ini.
Kemudian ada Simplicia gingiberis aromaticae rhizome ya. Gingiberis aromaticae rhizome. Nama Indonesianya lempuyang wangi, tanaman asal Gingiberis aromatica, familia ataupun keluarganya Gingiberriaceae. Kemudian kandungan dari lempuyang wangi itu mengandung minyak atsiri yang mengandung zerumbon, bumolen dan limonen. Kemudian khasiatnya ataupun manfaat dari lempuyang wangi itu berkhasiat sebagai karminatif dan stomakik. Oke, kita lihat gambar dari lempuyang wangi teman-teman ya. Bentukannya seperti ini, kuning ya. Hampir mirip-mirip lah semuanya. Kemudian Simplicia gingiberis purpurei rhizoma ya. Simplicia gingiberis purpurei rhizoma. Nama Indonesianya Casumuna rhizoma ataupun bengle ya. Tanaman asal Gingiberis casumunar, Gingiber purpureum ya. Familia ataupun keluarganya Gingiberraceae. Kandungan minyak atsiri mengandung sineol, damar yang pahit, albuminot. Kemudian khasiatnya berkhasiat sebagai karminatif dan menghangatkan badan teman-teman. Oke, ini gambarnya dari bengle teman-teman ya. Ini bentukannya hampir mirip-mirip semuanya ya untuk rhizome ini. Baik. Sampai di sini dulu materi farmakognosi untuk bab rhizoma. Kita ketemu lagi di mata pelajaran farmakognosi di video selanjutnya untuk materi-materi dan bab farmakognosi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.